macam. Ada emas yang menjadi perhiasan, ada emas yang menjadi barang simpanan. Kalau yang emas dijadikan perhiasan, itu tidak wajib dizakati. Tapi kalau yang jadi simpanan, jadi barang tabungan, itu wajib dizakati. Berapa besarannya? 85 gram. Kalau dikali 900.000, kurang lebih kisaran sekarang ini kira-kira berapa ya? 70 sekian, hampir 80 juta. Jadi dalam setahun itu harus dizakati. Berapa zakatnya? 2,5%. Jadi dizakati 2,5%. Kalau itu emas yang memang simpanan. Kalau yang dipakai, yang menjadi perhiasan apa? Tidak perlu dizakati. Cuman apakah ada orang yang memakai emas sampai 85 gram gitu? Jadi nggak wajar kalau sampai ada orang yang pakai emas sampai 85 gram. Di sininya gitu, perempuan ya. Kalau laki-laki kan memang ada beberapa yang tidak diperbolehkan. Kenapa perempuan yang dibolehkan, laki-laki tidak diperbolehkan? Ternyata subhanallah ada hikmah di balik itu semua. Ternyata kalau laki-laki memakai perhiasan emas itu ada hormon yang tidak berkembang, tapi tidak berlaku buat wanita-wanita. Ini subhanallah, luar biasa memang Allah mengatur dalam Islam itu. Ini emas. Yang kedua, yang banyak yang kita dapati di Indonesia adalah hasil pertanian, padi. Kalau padi, berapa besaran zakat yang harus dikeluarkan? Kalau kita panen sudah mencapai 1.350 kg atau berarti sudah 1 ton 3,5 kintal, jadi itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Namun dalam mengeluarkan zakat mal ini ada beberapa syarat. Pertama, syaratnya harus milkun, al-milkun. Jadi harus kepemilikan penuh, betul-betul milik sendiri. Jadi bukan kerjasama, ya. Jadi betul-betul milik penuh. Terus juga di samping milik sendiri, milik penuh, harus sampai nisab. Batasannya, ada batasannya seperti emas tadi 85 gram itu adalah batasannya. Jadi harus sampai nisabnya. Terus juga ada yang harus sampai haul. Haul itu harus nyampe ukuran dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun baru dikeluarkan, walaupun ada nanti zakat yang dikeluarkan tidak setiap tahun. Walau hitungannya setahun, tapi tidak dikeluarkan setiap tahun. Nanti seperti zakat profesi, nanti kita memang dianjurkan untuk dikeluarkan setiap kita mendapatkan. Tapi hitungan akumulasinya adalah harus 1 tahun. Jadi seperti itu. Terus di samping itu harus terbebas dari hutang. Dari yang ada itu contoh penghasilan. Penghasilan kita dikeluarkan zakatnya kalau sudah dikurangi hutang. Jadi hutang itu dikurangi dulu dengan kebutuhan pokok. Jadi pertama harus dikurangi hutang dan penghasilan pokok. Bukan hutang kalau kita misalkan kita punya penghasilan, hutangnya mobil yang mewah, bukan itu. Tapi yang menjadi kebutuhan, rumah, BTN seperti ya orang yang nyicil BTN misalkan, itu masuk kebutuhan pokok. Karena itu menjadi kebutuhan primer mereka. Terus juga kebutuhan sehari-hari yang memang nominalnya adalah yang layak, yang standar. Jadi kalau sudah dikurangi itu semua, maka masih nyampe kepada nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kita masuk kepada yang selanjutnya, yaitu salah satu yang harus dizakati adalah binatang. Kalau di Indonesia mungkin yang banyak adalah sapi dan kambing. Kalau di Timur Tengah ada unta. Kalau unta itu ukurannya 5 ekor baru dizakati dengan 1 ekor kambing. Kalau di domba itu hitungannya 40 sampai 120.
dizakati dengan 1. 121 sampai 200 itu dizakati dengan 2 ekor yang umurnya 1 tahun. Kalau itu kambing, jadi terus berlipat 100 itu ditambah 1 zakatnya. Jadi kalau ada jemaah yang punya 200 ekor kambing dalam setahun itu harus dikeluarkan zakatnya 2 ekor. Jadi kalau sudah 300 berarti tambah lagi 1 ekor. Jadi seperti itu untuk perhitungannya. Terus bagaimana kalau sapi? Sapi itu hitungannya 30 per 30 itu wajib mengeluarkan 1 anak sapinya yang umur 1 tahun. Kalau sudah 40 ekor, 40 ekor mengeluarkan yang 2. Itu terus berlipat seperti itu. Jadi ini terkait dengan zakat mal. Selanjutnya kita bahas tentang ini sekilas saja karena memang tidak mungkin kita bahas secara mendetail tentang zakat mal ini karena luas pembahasannya. Selanjutnya terkait dengan zakat profesi. Ini yang sekarang ini kalau kita berbicara pertanian sudah mulai berkurang di Indonesia. Yang mempunyai tanah sampai menghasilkan 1 ton sekian itu sudah bisa dihitung. Kalau zaman dahulu mungkin masih banyak. Terus yang mempunyai ternak yang sampai 120 itu mungkin sekarang juga bisa dihitung gitu. Beda dengan zaman dahulu. Memang pada memiliki binatang ternak yang banyak gitu. Ini perbedaan-perbedaannya. Yang zaman sekarang ini yang lebih dominan adalah profesi. Karena banyak masyarakat itu lebih beralih kepada profesi. Jadi profesi bagaimana penghitungannya? Sama, profesi juga ukurannya adalah emas 85 gram. Jadi kalau punya penghasilan sudah dalam 1 tahun itu mencapai ukuran emas 85 gram dengan catatan tadi dikurangi hutang dengan kebutuhan pokok. Jadi kalau itu sudah dikurangi semuanya dan masih nyampe kepada nisab dalam 1 tahun, berarti dia wajib keluarkan zakatnya. Kapan mengeluarkannya? Silakan dikeluarkan setiap bulan, setiap dia mendapatkan. Tapi hitungan, karena kalau orang mendapatkan gaji itu sudah bisa dihitung, sudah bisa diakumulasi. Oh, sebulan saya dapat 20 juta kali 12 sekian juta. Setelah saya kurangi hutang, saya punya hutang misalkan BTN 1 juta per bulan, berarti 12 juta. Saya punya tanggungan untuk kehidupan mungkin sebulan 1,5 juta kali 12 sekian. Sisanya masih sekian. Oh, berarti masih melebihi dari nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%. Apakah hanya zakat profesi? Tidak. Sekarang ada zakat obligasi. Ada zakat. Bagaimana kalau orang yang punya kontrakan? Itu usaha. Ketika dia mempunyai kontrakan dan perhitungan keuntungannya juga harus dizakati. Ketika sudah nyampe nisab harus dizakati. Terus apa lagi? Banyak zaman sekarang ini yang memang contoh kalau pertanian tadi hanya sebutkan padi. Bagaimana kalau sawit? Sama. Juga sama perhitungannya. Jadi tetap semua barang yang kita dapatkan yang melebihi dari nisab maka wajib dikeluarkan zakat. Ada selain itu ada barang rikas, ada barang temuan. Kalau istilahnya harta karun, ya, karena disebutkan istilah dengan harta karun itu karena zaman dahulu korun itu ditenggelamkan oleh Allah dengan harta-hartanya yang dalam riwayat itu yang membawa kuncinya saja sudah sekian banyak ke unta yang membawanya gitu, dari saking banyaknya dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang ada orang yang menemukan harta karun. Itu harta rikas itu kalau dia mendapatkan rikas justru untuk nisabnya sama, cuma untuk
zakatnya besar. Kenapa? Barang nemu. Berapa besarannya? Besarannya untuk rikas itu 20%. Kalau dia mendapatkan 100 gram, tinggal 20%-nya dikeluarkan. D. Kalau mohon maaf tadi saya ada yang terlewat. Kalau padi, kalau ini biasanya di kampung, padi itu ada perbedaan untuk zakatnya. Kalau padi bukan zakatnya 2,5%, tapi zakatnya untuk yang tada hujan itu zakatnya 10%. Tapi untuk yang melalui pengairan irigasi itu 5%. Jadi bukan 2,5% kalau untuk hasil panen berupa padi atau jagung dan lain sebagainya. Itu disesuaikan saja dengan jenis apa yang kita tanam di ladang kita. Jamaah rahimakumullah, itu sekelumit tentang zakat mal. Maka bagaimana kalau kita belum mampu menghitungnya, terus juga masih was-was, maka perbanyaklah sedekah. Kalau kita, ini kayaknya saya belum nyampe, wajib enggak ya? Ketika kita masih, setelah kita hitung-hitung tidak nyampe, minimal kita keluarkan, niatkan setiap bulan kita keluarkan sebagian untuk sedekah. Kenapa? Karena jangan sampai harta kita yang kita makan ini masih ada bagian-bagian yang menjadi haknya orang lain. Jadi jangan sampai ada yang menjadi haknya orang lain, karena itu diperintahkan oleh Allah dan baginda kita Rasulullah SAW untuk kita tasarrufkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk diberikan kepada fakir dan miskin, yang dalam asnafnya ada 8 asnaf, tapi lebih diutamakan adalah kepada fakir dan miskin, orang yang betul-betul sangat membutuhkan, untuk kehidupan mereka sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, jadi ini terkait dengan zakat mal yang berkembang pada dewasa ini, yang menjadi rujukan biasanya untuk fiqhuz zakah ini adalah kitab fiqhuz zakah yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau adalah seorang alim di Mesir yang banyak membahas tentang zakat, terutama zakat kontemporer, yang mudah-mudahan ini menjadi rujukan kepada kita untuk bisa kita laksanakan kewajiban kita untuk menunaikan zakat bagi yang sudah berkewajiban. Mudah-mudahan ya. Tabungan atau kita punya tanah apa gitu. Tabungan berbentuk tanah. Tabungan atau deposito gitu. Berarti bentuknya simpanan ya. Semua jenis yang bentuknya simpanan dan itu masih bisa dihitung dengan nominal, maka menurut beliau harus dikeluarkan zakatnya. Jadi contoh, kita punya tanah berarti kan ada hasilnya. Apa yang dihasilkan dari tanah itu? Kita punya uang, menyimpan uang, tabungan ini. Uang ini kalau berarti ada nominalnya. Ketika itu sudah nyampe nisab dan haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau contoh yang lain, kita punya perumahan atau apartemen, kita sewakan, ada penghasilan yang kita dapatkan. Ketika kita hitung dan nyampe nisab dan dalam haul itu, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Jadi syarat itu harus terpenuhi. Apa itu? Harus ada haul, harus milik penuh, harus nyampe kepada nisabnya. Jadi harus dikurangi bebannya. Kalau kita punya contoh apartemen, kita sewakan 10 apartemen, penghasilan setelah dikurangi bayar listrik, PDAM dan sebagainya, hasilnya sekian, sisanya sekian. Sudah nyampe nisab, maka wajib kita keluarkan 2,5% dari yang kita miliki itu. Itu. Tadi saya menjelaskan tentang perbedaan emas untuk yang perhiasan dengan yang simpanan.
Jadi ketika kita memiliki emas memang untuk investasi, berarti itu adalah bentuknya simpanan. Seperti logam mulia, ya kita bisa beli sekarang logam mulia dengan harga 900.000 sekian lah. Jadi per gramnya. Jadi walaupun di logam mulia itu kalau kita baca ketentuan pemerintah, setiap transaksi di atas 10 juta dia sudah kena pajak. Apakah sudah bebas? Tidak. Kewajiban pajak itu dengan pemerintah, ketika kewajiban zakat ini dengan Allah. Jadi ada perbedaan. Kalau kita memiliki logam mulia itu transaksi di atas 10 juta itu kena PPN. Ada pajaknya setiap transaksi kita. Apakah tergolong ke situ? Tidak. Jadi harus kita bedakan dan harus nyampe nisabnya berapa? 85 gram emas itu. Jadi kalau yang dipakai menjadi perhiasan dari istri kita, misalkan istri kita pakai sampai 85 gram gitu kan, sudah nyampe haul, apakah harus dikeluarkan zakatnya? Tidak. Ya, cuman aneh kalau ada orang yang sampai memakai emas sampai 85 gram. Saya nggak kebayang gitu harus taruh di mana gitu. Jadi karena biasanya orang memakai perhiasan itu paling besar mungkin sampai 10 gram lah gitu. Kalau sampai 85 saya juga nggak kebayang gitu. Jadi sekarang kembalikan kepada niatnya. Kalau kita memiliki emas itu dipakai sewaktu-waktu, tapi memang tujuannya kita adalah untuk nabung. Berarti ini adalah simpanan. Itu. Ketika kita memang tujuannya, wah ini buat perhiasan aja. Pokoknya saya memang tidak ada niat jual dan sebagainya. Saya memang buat perhiasan. Berarti jatuhnya kepada perhiasan. Jadi memang disesuaikan kepada niat awalnya. Cuman jangan sampai kita, wah ini biar saya nggak kena pajak, saya bilang ini perhiasan gitu. Nggak seperti itu. Tetap niat kita pasti kita yang mengetahui, karena berkaitan dengan zakat ini adalah kaitan kita dengan Allah. Jadi bukan dengan sesama manusia. Jadi apa yang terniat dalam diri kita itu sudah terdetik duluan. Makanya Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Selalu disandingkan. Makanya 3 ayat itu yang berturunnya bergandengan, ketika dilaksanakan salah satunya saja tidak diterima oleh Allah. Apa? Aqimus sholata wa atuz zakat. Tunaikan sholat dan laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Kalau kita sudah memiliki harta yang nyampe nisab haul dan kepemilikan penuh, tapi kita tidak mengeluarkan zakatnya, maka sholat kita tidak terima. Itu sudah menjadi kesatuan. Ati Allah wa ati Rasul. Taati Allah dan Rasulnya. Jadi kalau hanya taat kepada Allah, tidak taat dengan Rasulullah, tidak diterima. Jadi ada ayat yang memang 3 ayat berturun berbarengan, ketika dilaksanakan salah satunya seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada niat asalnya. Kalau kita niatnya memang tujuan untuk membeli itu sebagai investasi, berarti nilainya investasi yang memang kita simpan. Tapi kalau niatnya kita memang beli untuk perhiasan, mungkin ganti hari ini pakai yang ini, besok ganti yang ini. Ya mudah-mudahan niatnya ikhlas. Jangan sampai niatnya, wah saya kembali lagi, karena nanti khawatir ketika dia ganti-ganti yang muncul adalah riya. Sedangkan riya, kata Rasulullah, adalah syirkul aswar. Inna ma khawfa ala ummati minasyirkil aswar riya. Yang saya takutkan dari hambaku, dari umatku, kata Rasulullah, dari syirik kecil adalah riya. Mudah-mudahan tidak jatuh ke riya. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Cukup? Kita cukupkan untuk pembahasan zakat mal ini. Mudah-mudahan menjadi referensi bagi kita untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Mudah-mudahan kita, harta yang kita diberikan oleh Allah, dititipkan oleh Allah ini betul-betul terbersih, terbebas dari kotoran-kotoran karena sudah kita tunaikan zakatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.